Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sesuai janji saya, setelah cerita point of view Adi selesai, kali ini saya akan membacakan cerita Haid di Ciremai dari sudut pandang Ayu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Aras Anggoro yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan cerita ini di channel Mereka Ada. Dan untuk teman-teman semua, pastikan menyimak cerita ini sampai part 4. Karena di part terakhir nanti, saya akan membagikan beberapa kaos untuk teman-teman yang beruntung. Dan sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan update kala channel ini upload video terbaru. Dan jangan lupa follow juga Instagram Mereka Ada di @merekaadachannel. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Aku terbangun karena kaget saat angin hendak menerbangkan tenda yang aku tiduri. Inilah yang aku khawatirkan saat mendirikan tenda tepat di bibir kawah. Selalu ada kemungkinan angin berhimpun di sisi lembah, lalu dengan kekuatan penuh naik ke atas, siap menjungkir balikan apapun di atasnya. Deru jantungku kembali mereda seiring angin yang berlalu. Namun kekhawatiran baru timbul. Dengan takut kuraba bagian bawah tubuhku yang masih diselimuti kantong tidur. Dan benar saja, aku haid. Jam tanganku menunjukkan angka 5. Subuh baru saja berlalu. Dengan hanya diterangi lampu kepala, ku obrak-abrik isi tasku mencari pembalut yang entah kuletakkan di mana. Kesibukan mendadak itu membersihkan diri hingga memasang pembalut menghabiskan setengah jam sendiri. Isi tendaku langsung berantakan, tapi tak apa-apa. Minimal untuk sementara, aku merasa aman dan nyaman. Udara dingin langsung membekap saat kubuka pintu tenda. Dengan tubuh gemetar dan tangan langsung masuk ke saku jaket, aku keluar dan mendapati pemandangan yang hanya disediakan bagi siapapun yang tidur di puncak gunung. Angin yang perlahan membiru dan lautan samudra awan membentang sejauh mata memandang. Inilah yang membuatku selalu ingin kembali dan kembali. Perlahan dengan mata terpejam, kuhirup udara murni yang langsung memenuhi paru-paruku. Asap putih tipis keluar dari mulutku dan hidungku tiap kali kuhembuskan nafas. Sebuah kerucut hitam menyembul di kejauhan di antara lautan awan. Pastinya itu puncak Gunung Slamet. Kami pernah duduk di puncak itu di waktu yang sama setahun yang lalu. Seperti juga tahun lalu, sekarang pun dia melewati pemandangan indah ini dengan bergelung dalam kantong tidur di tenda orang mati. Kalau mau tidur ya di rumah aja. Begitu biasanya ejekku yang cuma dibalas dengan senyum. Mungkin dia memang tak peduli dengan segala tetek bengek naik gunung ini. Mungkin dia hanya ingin mengajakku. Jika dihitung denganku saat ini, artinya ia sudah 3 kali mendaki Ciremai. Sekali lewat Palutungan, 2 kali lewat Linggarjati. Berdasarkan ceritanya, tak sekalipun dari 2 pendakian terdahulu bisa dikatakan clean sheet. Selalu saja ada sesuatu yang merusak perjalanan. Semoga kali ini bersamaku kita selamat hingga pulang kembali ke Jakarta. Jam 7 pagi kami sudah selesai membongkar tenda dan memasukkannya dengan rapi ke ransel. Kami kemudian duduk-duduk sambil menghirup aroma kopi yang baru saja dimasak. Tempat kami mendirikan tenda sesungguhnya adalah setapak kecil yang mengelilingi kawah gunung, sekaligus jalur utama pendaki yang hendak lintas. Karena itulah kami buru-buru rapi-rapi. Namun sejak tadi belum ada satupun pendaki yang lewat. Bahkan sejak malam hanya tenda kami satu-satunya yang berdiri di sini. Dengan punggung menyender di batuan dinding kawah dan samudra awan di bawah kaki kami serta angin semilir yang membelai wajah, rasanya tak ingin lagi kami kembali ke rumah. Di atas sini tak ada apapun selain kedamaian. Gimana kalau kita lagi enak-enak nyender gini, tahu-tahu Ciremai meletus? Tanyaku dengan iseng. Ngaco,
Jangan sembarangan kalau ngomong, kita lagi di tempat orang. Adi menjawab sambil menghembuskan asap rokok yang baru saja ia bakar. Lagian nih ya, ada cerita dari orang-orang dulu. Konon Sunan Gunung Jati pernah berdoa supaya Gunung Ciremai menunda letusannya sampai akhir zaman, biar anak cucunya nggak menderita. Ucap Adi kepadaku. Apa iya? Tanyaku tak yakin. Makanya naik gunung jangan cuma sekedar naik gunung. Sempetin ngobrol sama penduduk sekitar. 1. Wawasan kita bertambah. 2. Sopan santun dengan tuan rumah itu harus. Aku hanya mengangguk. Lebih supaya ia tidak ceramah panjang lebar daripada setuju. Sesungguhnya aku pun mengiyakan. Hanya saja waktu cuti yang terbatas rasanya tak akan cukup untuk bersosialisasi dengan penduduk di kaki gunung. Buatku sekarang naik sampai puncak dan pulang dengan selamat rasanya sudah cukup. Tapi Adi memang berbeda. Dia tipe orang yang selalu haus akan informasi. Ia mampu mengingat dengan detail setiap perjalanan yang pernah ia lakukan. Dia hafal ongkos angkot atau bis juga tempat turun naiknya. Dia menuliskan nama orang yang ia temui di buku kecil yang selalu ia bawa kemana saja. Aku pernah bertanya kenapa ia menuliskan catatan kurang penting seperti itu. Jawabannya dengan dituliskannya, dia lebih mudah untuk mengingatnya. Karena nada paling indah di dunia adalah jika orang yang cuma sekali ditemui ternyata masih ingat namanya. Begitulah kira-kira jawaban Adi. Di depan kami seekor elang Jawa terbang menumpang angin. Nyaris tak mengapakan sayapnya. Dengan anggun burung perkasa itu menjauh lalu melesat dengan cepat ke bawah. Mungkin sudah menemukan sarapan paginya. Burung itu pun mengingatkanku bahwa kami pun belum sarapan. Kenapa harus di Pangasinan sih makannya? Bukan di sini aja? Tanyaku karena kami pernah membahas ini tadi malam. Biar kayak Wali Songo. Tampaknya dia juga geli dengan idenya sendiri. Pangasinan itu tempat Wali Songo makan terakhir sebelum ke puncak. Jawab Adi kepadaku. Memang aku pernah mendengar kisah perjalanan Wali Songo mendaki Gunung Ciremai. Hanya saja aku tak pernah mendengar mereka lewat jalur mana, istirahat di mana, dan buka tenda di mana. Emangnya mereka makan apaan? Tanyaku lagi pada Adi. Nasi sama garam. Adi menjawab dengan cepat. Masuk akal memang. Andai ia menjawab mereka makan nasi rendang, pasti langsung ketendang pantatnya, biar sekalian masuk jurang. Ya udah, ayolah, berangkat ke Pangasinan. Kami berjalan tanpa terburu-buru. Sesekali Adi berhenti untuk sekedar melongokkan kepalanya mengintip kawah Ciremai. Mungkin bercandaku tadi membuatnya khawatir. Begitulah dia, selalu berlebihan menanggapi sesuatu. Buatku sendiri, pendakian gunung atau jalan-jalan ke pantai hanyalah sekedar olahraga, tak lebih dan tak kurang. Itulah sebabnya juga aku memilih jalur pendakian Linggarjati dibanding jalur lainnya. Treknya tak disangsikan lagi adalah yang terberat sejauh pengalamanku selama ini. Mungkin itu sebabnya gunung ini sepi peminat. Sepanjang naik kemarin, kami hanya berpapasan dengan 3 rombongan kecil. Ketika menuruni bebatuan yang menuju Pangasinan, kembali aku berdecak kagum. Ciremai sungguh permata, tak kalah sedikit pun dengan gunung-gunung lain di Jawa. Dan lihatlah jalur batu vertikal ini. Tiap kali aku dipaksa untuk konsentrasi, alih-alih menikmati pemandangan yang disuguhkan. Kalau gua bunting, bisa langsung brojol kali ya? Suaraku terdengar terengah-engah di antara nafasku. Kalau ngomong dijaga yuk, protes Adi kepadaku. Aku hanya menanggapinya dengan tertawa kecil. Dan tibalah kami di Pangasinan, sebuah lahan lumayan luas yang di ujungnya menjorok miring. Posisinya yang terbuka membuatnya rentan dihajar angin. Itulah yang membuat kami memutuskan naik terus hingga ke puncak kemarin sore. Adi langsung membongkar peralatan masak kami dan mengeluarkan sisa logistik. Sementara aku langsung merebahkan diri berbantalkan ransel. Tubuhku rasanya berantakan. Lu kenapa?
Kayak yang capek banget, cuman turun segitu doang padahal. Tanya Adi sambil memasang gas ke sambungan kompor portable-nya. Gua haid di, jawabku dengan pelan. Waduh, jangan bilang lu gak bawa pembalut ya, balasnya kepadaku. Tenang, bawa, cuma kalau gini gua jadi gampang lemes aja, terangku kepadanya. Obrolan kami terhenti karena kedatangan pendaki lain yang bergabung untuk meminjam kompor. Pendaki-pendaki itu masih semalam lagi di sini, namun kompor yang dia bawa malah rusak. Kubiarkan Adi beramah tamah dengan mereka. Aku lebih memilih memejamkan mata. Membayangkan perjalanan turun nanti membuatku makin lemas. Dalam kantukku, berkali-kali aku gagal menghitung pos yang akan kami lewati. Sangga Buana, Batu Lingga, Bapak Tere, Kuburan Kuda. Namun baru terlelap sekejap, Adi sudah membangunkanku. Masakan sudah siap. Dengan setengah mengantuk, kuhabiskan makanan yang disajikan dalam nesting. Sementara jatahnya sendiri sudah habis duluan. Selesai makan, aku memperkenalkan diri pada para pendaki yang bergabung itu. Satu persatu mereka memperkenalkan namanya, tapi aku tak terlalu memperhatikan. Sambil tersenyum aku pun mengucapkan namaku. Sesosok bayangan gelap tersembunyi di balik kabut. Tangannya yang keriput menyeruak menggapaiku. Kuku-kuku jarinya yang kasar terasa dingin kala menggores pipiku. Aku mencoba berteriak, namun suaraku tercekat. Di sekelilingku kabut kelabu berputar-putar. Sementara di atas sana bulan purnama sehitam jelaga. Jemari keriput itu tiba-tiba mencekikku dan menghempaskan dengan kasar tubuhku ke jurang. Dan aku berteriak sejadi-jadinya. Bangun! Sambil terbatuk-batuk, aku membuka mata dengan panik. Tenggorokanku terasa kering. Dengan sigap Adi menyodorkan sebotol air mineral yang langsung kutenggak habis. Jantungku masih berderap kencang. Mimpi barusan sungguh terasa nyata. Lo tidur teriak-teriak kayak gitu sih? Ucap Adi dengan pelan. Masih terlihat sisa rona kekhawatiran di wajahnya. Aku hanya tersenyum kecut. Belum mampu bersuara. Bahkan jari tanganku masih gemetar. Beberapa orang mulai mendekat menanyakan apa yang terjadi. Gak apa-apa mas, cuma mimpi. Adi menjelaskan. Mereka mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Beberapa wajah ku kenali karena sempat bertemu di puncak kemarin. Diminumin aja mas, ucap seseorang dengan logat Jawa yang kental. Udah mas, Adi menjawab sambil menunjukkan botol air mineral yang kosong di tanganku. Satu persatu mereka bubar. Mungkin kecewa karena gagal mendapat tontonan gratis. Angin semilir yang turun dari puncak seakan meninabobokkanku, membuatku kembali menguap. Ditambah setiap persendianku terasa lemas, membuat semakin malas untuk bergerak turun. Gua tidur lumayan lama ya? Tanyaku pada Adi. Lama banget, bukan lumayan lama. Mana nyenyak banget sampai gak tega gue banguninnya. Jawab Adi sambil memasukkan botol air ke dalam tas ranselnya. Ayo siap-siap. Siap-siap apaan? Ya turunlah, udah sore ini Neng. Sekarang baru aku terbangun sepenuhnya. Matahari sudah di sepertiga langit. Cahayanya yang kuning memancar dengan ramah. Dengan malas aku bangkit dan merenggangkan tubuh yang terasa kaku sambil memandangi jalur yang akan kami lalui untuk turun. Besok pagi aja turunnya mas, kalau sekarang udah kesorean. Saran seorang pendaki tadi. Maunya begitu, tapi masalahnya kita harus ngejar bis, besok sudah harus kerja lagi. Jawab Adi pada pendaki itu. Yowis lah, hati-hati mas. Senter disiapkan, mas dan mbaknya pasti bakal kemalaman. Orang itu dengan ramah mengingatkan.
Kami langsung turun setelah berpamitan. Aku berjalan dengan malas. Berkali-kali kakiku tersandung batu atau akar yang menembus tanah dan berkali-kali juga Adi mengingatkanku untuk berhati-hati. "Tumben lu banyak diamnya." Suara Adi terdengar di balik punggungku. "Lemes gua, Di." Aku menjawab dengan lemah. "Istirahat sebentar ya." Tanpa menunggu jawaban Adi, aku langsung menjatuhkan pantatku ke tanah. Perutku terasa kram dan nyeri mulai terasa di ulu hati. Adi tak berkomentar apapun. Dia beristirahat dengan tetap berdiri di belakangku. Dari bawah terdengar suara langkah mendekat. Serombongan pendaki dengan wajah-wajah lelah muncul dengan langkah yang terseret. Adi mencolek bahuku, memberi isyarat padaku untuk memberi jalan kepada mereka. Dengan enggan ku geser pantatku dan mempersilahkan mereka naik. "Misi ya, maaf." Sapa mereka satu persatu sambil naik melewati kami. Adi menyemangati mereka, sedangkan aku lebih suka membuang muka. Rasanya aku sudah tak lagi punya energi untuk sekedar beramah tamah. Baru saja hendak berdiri, rombongan lain muncul di bawahku. Melihat dari wajah-wajahnya, aku taksir rata-rata mereka sudah berusia di atas 50 tahun. Dengan malas lagi-lagi aku harus memberi jalan. Adi hanya cengengesan melihat wajahku yang ditekuk. "Hebat ya, udah umur segitu masih kuat naik." Adi berdecak kagum setelah rombongan itu lewat. Namun aku tak menanggapinya sama sekali. "Udah nih, gak ada lagi yang mau naik." Omelku dengan pelan. "Lu kenapa sih?" "Ya capek aja lah. Baru juga mau gerak malah harus ngalah. Enak kayaknya kalau gak ada yang naik lagi. Wus langsung turun gak ada yang ganggu." Aku ngomel panjang lebar. "Ayo jalan, keburu nanti ada yang mau naik lagi." Semakin ke bawah jalur yang kami lalui mulai sulit. Lorong sempit berlantai batuan lepas. Pohon-pohon tumbang dan rekahan tanah yang bisa membuat kaki patah bagi yang tak berhati-hati. Tubuhku banjir keringat, dan rasa penuh di bagian bawahku kian membuatku tak nyaman. Batuan besar berganti menjadi batu-batu kecil, lalu perlahan dan pasti batu-batuan semakin jarang, digantikan dengan tanah lembab. Jalur yang kami lalui nyaris tertutup belukar. Tanpa disadari, kami sudah lewat pintu rimba. Pohon-pohon kurus berlumut mengurung kami di segala penjuru. Hutan sedemikian hening, yang terdengar hanya langkah kaki dan dengus nafas kami yang semakin berat. "Siapa ya yang bikin jalur ini? Nggak ngotak banget milih jalur?" Tanyaku pada Adi. Terdengar tarikan nafas berat dari Adi di belakangku. "Bukan orang yang bikin jalur ini, yuk." "Terus siapa? Setan?" "Bukan, air." Adi menjawab dengan cepat. "Ini jalur air, makanya dilarang buka tenda di Sanggabuana, karena rawan air bah." Aku mengangguk-angguk. Entah dia cuma asal ngomong atau tidak, namun rasanya memang masuk akal. Air pastinya akan mencari jalan termudah. Makanya di beberapa titik kami harus bergelantungan pada akar, karena saking curamnya. Keram di perutku mulai terasa lagi membuat konsentrasiku buyar. Beberapa kali aku terpaksa terpleset karena tak memperhatikan pijakan. Kini telapak kakiku juga mulai nyeri. Berkali-kali aku minta berhenti, namun hanya dijawab singkat. "Nanti." Nanti mulu. Kapan? Nanti di Jakarta. Emosiku mulai tak tertahan lagi. "Tanggung yuk, nanti aja di depan." "Gue udah gak kuat, tahu gak lu? Di mana?" Adi menjawab pelan. "Batulingga." Kegelapan mulai turun ketika akhirnya kami tiba di Batulingga. Dengan lega ku lepaskan ransel yang rasanya semakin berat membebani pundakku. Ransel itu kujadikan penopang kepala sambil kurebahkan tubuhku di tanah untuk melepas lelah. Kulihat Adi kembali membongkar isi ranselnya
dan mulai memasak air untuk menyeduh kopi dan memasak mie instan. Kabut tipis melayang di sekeliling kami. Bunyi-bunyian serangga hutan mulai riuh terdengar menandakan turunnya malam. Sekejap aku terlelap akibat terlalu lelah hingga kembali Adi membangunkanku untuk makan. Aroma kopi dan mie instan bercampur dengan aroma tanah basah makin membuat perutku lapar. Namun ada sesuatu yang harus aku kerjakan dulu. Mau kemana? Tanya Adi saat melihatku berjalan menjauh. Ganti popok, jawabku. Aku bersyukur tak ada satupun tenda yang berdiri di pos ini, membuat leluasa mencari tempat untuk mengganti pembalut. Tak berani terlalu jauh karena kabut yang mulai menebal, dan kuputuskan untuk melaksanakan hajatku di balik sebuah pohon besar. Darah kotor menempel di akar pohon raksasa itu, dan sedikit menetes ke tanah. Dengan menggunakan ujung jempol dan telunjuk, kuperhatikan darah berwarna gelap yang pelan-pelan menetes dari pembalut bekasku itu dengan jijik, lalu cepat-cepat membuangnya ke tengah semak. Dengan bergidik kuusapkan jariku ke celana untuk menghilangkan sisa darah yang menempel. Tiba-tiba bunyi kepakan sayap memecah keheningan. Jantungku hampir lepas ketika seekor burung berkaok entah dari mana di ketinggian pepohonan. Seluruh buluku meremang. Aku langsung buru-buru meninggalkan tempat itu. Adi sama sekali tak memperhatikan bahwa aku tak membawa bungkusan. Aku pun tak berniat untuk menjelaskan. Sambil makan dengan perlahan, kuperhatikan kegelapan yang mulai mengambil alih. Kabut tipis mengembang di sekitar semak-semak dan kaki-kaki pohon. Kelebatan-kelebatan kelelawar yang mencari makan berseliweran di atas kami. Batang-batang pohon berwarna putih kelabu terlihat di sana-sini. Perasaanku mendadak was-was. Aku tahu, perasaan tak nyaman ini karena pembalut kotor tadi. Aku mengutuki kebodohanku sendiri. Mengapa tak aku kubur saja seperti biasa? Keinginan untuk mencari dan mengubur pembalut itu padam saat kulihat kabut tebal berputar pelan menutup arah tempatku tadi. Di sisi lain membayangkan jalur turun yang panjang hingga ke Cibunar di tengah kegelapan ini. Nyaliku mendadak ciut. Gimana Di? Udah gelap? Ngecamp semalam lagi atau gimana? Saranku bahkan terdengar gemetar. Adi juga mungkin merasakan kekhawatiranku. Namun aku sudah tahu jawabannya bahkan sebelum ia menjawab. Lanjut aja yuk, biar capek sekalian. Kini aku tak lagi rewel seperti biasanya. Dengan diam aku mulai membereskan peralatan makan dan memasukkannya begitu saja ke dalam ransel. Lampu kepala aku nyalakan, begitupun Adi. Dan kami mulai bergerak. Ladies first. Adi memaksakan tersenyum sambil mempersilakanku jalan duluan. Wajahnya yang tersorot lampu kepalaku terlihat pucat dan menyeramkan. Langkah kami jauh lebih pelan dibandingkan saat terang tadi. Di beberapa tempat jalur yang kami lalui bahkan seakan tertutup karena rapatnya semak. Keheningan kembali membekap kami. Suara nafas dan langkah kaki kami juga gesekan tubuh kami dengan belukar menjadi satu-satunya irama yang terdengar. Aku menyadari, aku sungguh-sungguh menyadarinya. Tak terdengar satupun suara serangga malam sejak kami meninggalkan Batu Lingga. Kekhawatiranku memuncak namun tetap kutelan sendiri. Semoga ini hanya perasaanku saja. Kabut tebal yang mengurung kami membuatku semakin gugup. Membuatku berpikir buruk bahwa kami hanya berputar-putar di suatu tempat. Aku terus berdoa dalam hati. Semoga berpapasan dengan pendaki lain untuk membuktikan kami di arah turun yang benar. Satu-satunya yang membuatku agak tenang adalah suara langkah Adi di belakangku. Tak terbayangkan jika harus melalui kegelapan ini sendiri. Berkali-kali aku nyaris terpekik saat melihat bayangan hitam yang melintas. Yang nyatanya hanyalah bayanganku sendiri yang tersorot lampu kepala Adi. Semakin dalam kami menembus hutan, kecemasanku kian menjadi. Aku hanya membatasi pandangan pada langkah kakiku, tak lebih. Ketakutan kini jelas sudah menguasaiku.
Batu besar di sisi jalur di mataku terlihat seperti nisan kuburan. Akar serabut di tanah terlihat mirip jeroan manusia. Belum lagi daun-daun yang bergoyang tertiup angin seakan tangan yang melambai-lambai memanggil. Aku makin bergidik. Untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang menakutkan, aku menyibukkan diri dengan menganalisa situasi saat ini. Aku tahu, ketakutanku ini tak berdasar. Ini semua hanya karena rasa bersalahku yang telah hilaf membuang kotoran sembarangan. Kupikir tak mungkin penghuni gunung ini marah hanya karena satu kesalahan yang tak disengaja. Lagi pula, baru kali ini aku lupa. Tak sekalipun aku meninggalkan sampah apapun di pendakian-pendakian sebelumnya. Pikiran itu terus kuulang-ulang bagai mantra untuk meredakan kecemasanku yang rasanya mulai tak terkontrol. Untuk sesaat hal itu berhasil, namun konsentrasiku langsung buyar kalau wangi bunga Kamboja tercium. Dengan panik aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, berusaha mencari di mana letak pohon Kamboja. Berharap ini memang sesuatu yang wajar. Bunga-bunga putih itu pastinya mudah ditemukan di dalam kegelapan pekat ini jika aku tenang. Pandanganku tertumbuk pada suatu berwarna putih di atas sebuah batang pohon tak jauh di depanku. Benar, ini hanya ketakutanku semata. Mendadak aku lega. Semakin mendekat aku menyadari cacatnya logikaku. Bunga Kamboja tak sebesar itu. Dengan leher yang terasa kaku, ku beranikan menoleh sekali lagi pada sesuatu itu. Dan di saat yang sama, sesuatu itu pun menolehkan wajahnya padaku. Sontak mataku terbelalak. Seorang perempuan bergaun putih tengah tersenyum kepadaku. Mendadak tubuhku membeku tak mampu digerakkan. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap perempuan itu menggoyangkan kepalanya kiri dan kanan tanpa pernah berhenti tersenyum kepadaku. Kesadaranku pulih kala perempuan itu tiba-tiba terbang menjauh sambil tertawa cekikikan. Dengan wajah pucat pasi, aku menoleh pada Adi yang tengah menatapku dengan tatapan heran. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Sepersekian detik, aku menyadari bahwa Adi tak melihat apa yang barusan aku lihat. "Di, lu jalan duluan ya, gua pegang keril lu aja." Adi terus menatapku dengan heran. Lalu ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia langsung mafhum dengan situasi ini. Tak ada pertanyaan yang meluncur dari mulutnya. Dia hanya mengangguk. Adi yang masih menyesuaikan matanya dengan kegelapan dan aku yang nyaris memeluk ranselnya dari belakang, membuat cara berjalan kami mirip narapidana yang sedang berusaha kabur, pelan dan mengendap-endap. Dengan nafas memburu dan detak jantung yang tak beraturan, ku beranikan diri mengintip dari balik bahu Adi. Perempuan itu sudah pergi, namun tawanya seakan terus bergaung di telingaku. Kutolehkan kepalaku ke segala penjuru mencari keberadaannya. Kiri, kanan, atas, dan depan. Hasilnya nihil. Aku berdoa dalam hati. Semoga bukan di belakang. Semoga bukan di belakang. Dengan gerakan kaku, ku kerahkan semua keberanian untuk memastikan tak ada perempuan menakutkan itu di belakangku. Darah di nadiku berdesir, lalu kelegaan yang luar biasa menyelubungiku. Satu-satunya warna putih yang terlihat hanyalah kabut yang melayang di antara pepohonan. Aku menghembuskan nafas lega. Lalu tiba-tiba bau busuk menguar entah dari mana, menyergapku begitu saja. Wajahku langsung pias. Dengan cepat aku berbalik dan membenamkan wajahku untuk berlindung di ransel Adi saat kengerian mendadak menghantamku. Benda putih lembab yang sedang kupeluk ini bukan ransel Adi. Aku tergagap dan tak mampu untuk berteriak. Jantungku berdegup tak terkendali. Mata dan hidung yang terisi kapas itu hanyalah sejengkal di depanku. Itu adalah pocong. Aku menjerit sejadi-jadinya sambil mendorong sosok pocong itu untuk menjauh. Makhluk itu bergeming di tempatnya. Seketika aku ambruk ke tanah. Lututku seketika tak bertenaga. Dalam kengerian yang amat sangat, kulihat makhluk itu melayang mendekatiku. Sontak saja tangisku tumpah. Tanpa punya tenaga tersisa untuk lari, yang mampu kulakukan hanya menyembunyikan wajahku di antara lutut.
Seluruh tubuhku gemetar menunggu detik-detik tangan busuk makhluk itu menjamahku. 1 detik, 2 detik, dia hilang. Saat akhirnya ku beranikan diri untuk mengintip. Sebuah tangan dingin mencengkram bahuku. Tubuhku bagai tersetrum aliran listrik. Dengan histeris ku kibas-kibaskan tanganku. Pergi, pergi. Yuk, ini gua. Adi mengguncang-guncangkan tubuhku. Namun aku terus histeris. Sebuah sentakan keras Adi pada bahuku langsung membuatku sadar. Namun aku masih syok. Aku tak percaya dengan apa yang aku lihat. Adi yang tengah berjongkok di depanku. Di, pocong. Ucapku dengan suara gemetar. Kurasakan tangannya yang menyentuh di pundakku sama gemetarnya. Gak ada apa-apa yuk, ucapnya dengan pelan. Suaranya sendiri bahkan juga terdengar tak yakin. Aku masih saja terus sesenggukan. Tubuhku mendadak kaku, menolak untuk bergerak. Ayo yuk, jalan lagi. Pelan-pelan aja biar cepat sampai, sambung Adi. Gak mau, gua takut. Masa mau diem terus di sini sih? Jalan dulu aja, asal jangan di sini. Nanti di depan kita istirahat lagi, bujuk Adi kepadaku. Dengan lutut yang terus gemetar, aku dipapahnya untuk berdiri. Sementara nyeri di ulu hatiku kian menjadi. Dari kantong samping ranselnya, Adi mengeluarkan bandana hitam yang langsung dia ikatkan di kepalaku, hingga menutup dahi sampai ke mata. Namun tangisanku masih belum reda. Udah dong yuk nangisnya, lama-lama gue jadi ikutan takut, ucap Adi mulai tak sabar. Gue juga maunya berhenti, tapi gak bisa Di. Aku membalas dengan galak di antara sesenggukanku. Dibentak seperti itu, Adi hanya bisa garuk-garuk kepala. Bingung harus bagaimana. Tapi dia benar, kami memang harus terus bergerak. Aku berjalan mengekor dengan berpegangan erat pada ransel dan lengan Adi. Pergelangan tangan kananku kulilitkan pada tali webbing yang menggantung pada ransel dan tangan kiriku mencengkram lengannya. Kakiku melangkah dengan sedikit menyeret. Berjalan buta seperti ini sungguh sangat menyulitkan. Namun setelah melihat 2 kali penampakan, tak ada cara lain yang lebih baik selain cara ini. Bayangan wajah busuk berkapas dan senyum perempuan tadi saja masih belum mampu kuusir dari benakku. Demi Tuhan, aku tak ingin melihat apapun lagi malam ini. Setelah beberapa kali tersandung, aku mulai bisa mengikuti irama langkah Adi. Sejak tadi, ia juga berhenti memberikan instruksi tempat pijakan atau mengingatkan jika ada akar yang menghalang juga batu yang harus dihindari. Tiap beberapa langkah, kami berhenti untuk mengatur nafas yang kembali memburu, lalu kembali melanjutkan dengan pelan. Beberapa kali juga dia berhenti mendadak yang membuatku menabraknya. Jika sudah begitu, aku langsung mengomel yang sama sekali tak dihiraukan. Di beberapa tempat dia berhenti cukup lama. Mungkin sedang menimbang cara kami melewati turunan yang kadang lumayan terjal. Atau jangan-jangan dia juga melihat apa yang tadi aku lihat. Dengan tangan kiriku yang memeluk erat lengannya, aku bisa merasakan ketegangan yang makin meningkat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Yuk, bisik Adi dengan pelan. Apaan Di? Doa-doa yuk, jangan putus. Jawabnya lebih pelan lagi. Aku hanya mengangguk. Ia pun kudengar mulai melafalkan istighfar tanpa henti. Suaranya jelas terdengar gemetar ketika langkah kami lagi-lagi mendadak berhenti. Pasti ada sesuatu. Walau dengan mata tertutup kain bandana, masih kutambah dengan memejamkan mata. Aku dapat merasakan ada sesuatu yang tengah terjadi. Tubuhku mendadak menegang. Pelukanku pada lengan Adi semakin kuat seiring derup jantungnya yang makin meningkat. Pelan dan samar ku dengar suara langkah dari depan kami. Saat suara-suara itu semakin mendekat, mulai terdengar juga suara orang mengobrol dan nafas-nafas yang berat. Akhirnya ada pendaki yang lewat. Kami akhirnya selamat. Namun Adi masih tak bergerak. Di,
Ada orang ya? Bisikku dengan pelan. Shh. Alih-alih menjawab, dia malah memintaku diam. Lalu bagai mendengarkan radio yang tiba-tiba dimatikan, suara itu menghilang begitu saja. Keheningan yang mencekam menyelimuti kami. 2 detik berlalu, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini sumber suaranya bukan berasal dari depan kami, namun dari atas, tepat di belakangku. Tiba-tiba dalam sekejap udara berubah menjadi pengap. Aku megap-megap mencari nafas. Tubuh Adi mengeras bagai batu. Nafasnya kembang kempis. Sesekali aku juga merasakan sentakan-sentakan kecil di tubuhnya. Kira-kira apa yang sedang ia lihat sekarang? Apakah penampakan lagi? Langkah kaki di belakangku juga menghilang. Atau sudah lewat. Aku nyaris saja melompat kaget saat suara seseorang terdengar di sampingku. Jalan terus aja bang, lurus aja, tapi jangan nengok ke kiri. Kurasakan sedikit gerakan. Mungkin Adi sedang mengangguk atau bersalaman. Alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya ada orang lain lagi. Aku bersyukur dalam hati. Pelan kami kembali bergerak. Langkah orang itu terdengar semakin menjauh. Irama nafasku kini kembali teratur. Rasanya sudah tak akan ada lagi yang berani mengganggu jika ada orang lain yang menemani. Mungkin lebih baik jika bandana ini kulepaskan supaya kami lebih leluasa bergerak. Aku masih terus menempel Adi walau sudah tak menutup mata lagi. Namun ternyata kami masih saja berdua. Kemana perginya orang tadi? Kenapa tega-teganya pergi begitu saja? Adi sendiri tak memperhatikan kalau aku telah melepas bandana. Dia terlihat lelah dan bingung. Wajahnya banjir keringat. Jalan yang kami lalui juga tak semakin mudah. Akar dan dahan pohon melintang di beberapa tempat. Semakin lebat yang membentuk terowongan. Juga tebing-tebing tanah terjal. Semua itu dan ketakutan akibat kejadian tadi menguras fisik dan mental kami. Lalu orang tadi, ngomong apa dia barusan? Lurus saja, jangan melihat ke kiri. Sebenarnya ada apa di kiri? Jalur palsu atau jurang? Bukannya bilang saja terus terang biar kami lebih waspada. Orang kok sukanya sok misterius? Emosiku kembali saat teringat orang tadi yang tiba-tiba hilang. Pikiranku terganggu oleh Adi yang tiba-tiba oleng. Aku yang tak mampu menahan beban tubuhnya hanya bisa menjerit melihat dia ambruk ke tanah. Dengan panik aku berteriak-teriak minta tolong. Suaraku menggema di antara pepohonan lalu hilang. Tak ada satu orang pun yang datang. Tanganku yang gemetar membuat kesulitan melepaskan ikatan ransel untuk mencari air mineral. Erangan-erangan yang keluar dari mulut Adi membuatku semakin panik. Keringat sebesar jagung muncul di dahinya. Di, bangun Di, bangun. Aku mulai menangis sesenggukan sambil memaksanya untuk minum. Awalnya ia batuk. Lalu pelan-pelan Adi mulai membuka matanya. Tangisku meledak melihat ia kembali sadar. Aduh, nangis mulu. Lirih suaranya padaku. Gua nangis karena lega. Gua kira lu mati tahu nggak? Aku menjawab sambil menghapus air mataku. Kalau ngomong dijaga yuk. Ucapannya lemah sambil memintaku membantunya berdiri. Kami kembali berjalan menembus kegelapan. Adi masih sangat lemas, tapi terus memaksakan untuk bergerak. Beberapa kali ia bertingkah aneh seperti membuang muka dengan tiba-tiba atau mengibaskan tangannya dengan panik. Setelah melewati sebuah tanjakan curam, Adi kembali bertingkah aneh. Awalnya dia terus-menerus mengucapkan syukur dan tersenyum padaku dengan wajah ceria yang aneh. Tangannya menunjuk sebuah pohon besar di kiri jalur. Lalu dengan setengah menjerit, dia berkata kepadaku, "Kita selamat yuk, akhirnya ada orang." Jantungku kembali berdetak cepat. Tak ada seorang pun di tempat yang ia tunjuk. Di sana hanya ada pohon besar dengan sulur-sulur yang menjulur ke tanah. Dadaku mendadak sesak.
Kembali aku harus menahan tangis. Aku takut Adi pingsan atau kesurupan. Kita mampir ke situ yuk, istirahat dulu, besok kita jalan lagi. Sambil berkata begitu, dia berusaha melepaskan diri dan mulai bergerak ke pohon besar itu. Aku yang ketakutan dengan refleks menarik tangannya dan menampar pipinya berharap dia sadar. Istighfar Di, gak ada apa-apa di situ, jeritku sambil menunjuk. Namun Adi bagai terhipnotis. Dia terus-terusan berusaha melepaskan diri dari peganganku. Ayo yuk, mereka manggil-manggil kita. Aku semakin panik karena Adi terus memberontak. Kembali ku tampar pipinya, tapi dia seakan tak merasa. Saat aku mulai putus asa karena sudah tak mampu lagi menahan, dengan tiba-tiba dia berhenti bergerak. Tubuhnya mendadak membeku dan wajahnya menampakkan ekspresi ketakutan. Aku dicekam kengerian melihat matanya yang terbelalak dengan tak wajar. Seluruh bulu kuduku berdiri dan persendianku gemetar kala ia tiba-tiba menjerit ketakutan sambil berlari meninggalkanku. Belum sadar dari rasa terkejut, perhatianku teralihkan pada sesuatu yang menggelinding di tanah dan berhenti tepat di depanku. Firasatku berteriak memaksaku untuk lari, namun kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku terus terbuka lebar tanpa bisa kututup seakan memaksaku melihat dengan ngeri kala benda itu pelan-pelan berputar dan menampakkan serawut wajah pucat. Aku menjerit histeris saat menyadari itu adalah potongan kepala Adi. Aku menjerit histeris melihat potongan kepala Adi tergeletak begitu saja di tanah. Wajahnya pucat pasi, dan dari sudut matanya yang terpejam tampak sisa darah yang mengering. Tak sedikit pun aku mampu beranjak. Yang bisa kulakukan hanyalah menangis dan berteriak-teriak minta tolong dengan putus asa. Kabut melayang di sela-sela pohon dan semak belukar. Tak satu pun suara yang terdengar selain isak tangisku sendiri. Tangisanku mulai menjadi saat nyala lampu kepalaku mulai berkedip lalu mati, meninggalkanku sendirian di tengah hutan dengan sepotong kepala. Aku terus-menerus mengulang kalimat di pikiranku, seakan-akan ini mantra. Ini bohong, ini bohong, ini gak nyata, ini gak nyata. Namun kepala itu tetap di sana, diam tak bergerak.